Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Masih dalam hukum nafkah kepada kerabat. Ya, anak wajib menafkahi orang tua dengan dua syarat. Pertama apa? Fakir. Yang kedua penyakit menahun. Kemudian anak wajib dinafkahi oleh bapak dengan tiga syarat. Fakir kecil, atau fakir penyakit menahun, atau fakir gila. Sekarang pindah ke nafaqatur raqiq wal bahaim wajibah. Menafkahi hamba sahaya, menafkahi binatang ternak itu hukumnya wajib para jamaah. Jadi tidak ada pangker sampai pindah. Nggak ada pangker apa? Bebek dah, cerih. Nggak boleh. Sapinya kasih makan, kambingnya kasih makan, bebeknya kasih makan. Jangan sampai seperti sabda Nabi SAW, dakhalat imra'atun nara fi hirratin, wanita masuk neraka gara-gara kucing. Jelas Abu Sayyaf? Lagi padam baru soalnya. Menafkahi hamba sahaya wajib. Menafkahi binatang ternak wajib. Nah, siapa menafkahi hamba sahaya itu? Ya tuannya. Kenapa? Karena hamba sahaya ini kan tertahan. Dia seperti harta, dipegang oleh si tuan. Maka Nabi sebutkan dalam Sahih Muslim, lil mamluki ta'amahu wa kiswatahu. Ya, la yukallafu minal amal ma la yutiq. Hamba sahaya itu wajib dikasih makan oleh tuannya, wajib dikasih pakaian oleh tuannya. Tidak boleh dibebani bekerja lebih dari kemampuannya. Maka juga dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar, Nabi bersabda, hum ikhwanukum, hamba sahaya itu saudara kalian. Ja'alahumullah tahta aidikum, Allah jadikan dia di bawah tangannya kalian. Karena kalian yang pegang dia. Ya. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun, apa yang kalian makan kasih dia makan. Wa albisuhum mimma yalbasun, apa yang kalian pakai kasih dia pakaian. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan paksa dia ya hal yang dia tidak mampu. Tapi kalau dipaksa harus dibantu. Harus apa? Dibantu. Baik. Faman malaka raqiqan 'abdan aw amatan. Siapa yang memiliki hamba laki maupun perempuan, au mudabbaran. Perhatikan mudabbar. Apa arti mudabbar? Hamba yang dijanjikan kemerdekaannya setelah dia mati. Kalau aku mati, hamba sahayaku ini merdeka. Ini namanya mudabbar. Apa namanya? Mudabbar. Au umma waladin. Umma walad, tuan menggauli budak, lahirlah anak. Anak itu merdeka, ibunya menjadi ummu walad. Namanya apa? Ummu walad. Tuan menggauli budaknya, lahir anak. Anaknya merdeka, budaknya tetap jadi status ibu ini, si budak perempuan ini namanya ummu walad. Inan bebeakno, inan kanakno. Ummu walad. Jadi kalau bilang ummu walad berarti ibunya hamba, anaknya merdeka. Nah, itu dia. Kalau al-um berarti ibu merdeka, tapi ummu walad dia seorang ibu tapi hamba. Siapa yang punya hamba sahaya, ya, atau hamba yang dimerdekakan nanti setelah wafat, atau memiliki apa ummu walad, au bahimah, atau memiliki bahimatan hewan ternak, wajib alaihi nafaqatuhu, wajib diberikan makan maupun belanja. Fayut'im raqiqahu min ghalibi quti ahlil balad, kasih hambanya mana makanan pokok yang ada di negeri itu. Ya, jangan tuannya makan roti, hambanya makan yang jelek, enggak boleh.
Jangan tuannya makan nasi yang hangat, hambanya dikasih yang mau basi. Tidak boleh, zalim. Ya. Wa min ghalibi udmihim biqadril kifayah, dan apa lauk pauk yang biasa di tempat itu juga biqadril kifayah, secukupnya. Berikan dia secukupnya. Ini menunjukkan Islam itu mengajarkan kesetaraan para jamaah. Jadi bukan mentang-mentang dia menjadi hamba sahaya dikasih semaunya, tidak. Lihat hadis yang tadi, mana pakaian kita kasih juga dia. Ya. Maka gara-gara seperti ini para jamaah, banyak hamba sahaya tuh nggak mau merdeka. Kenapa? Karena hidup saya kalau di sini ditanggung katanya. Nanti kalau saya merdeka, siapa carikan saya? Hebatnya para jamaah. Ya, senang dia. Ya, wa yaksuhu min ghalibi kiswatihim, dan dikasih dia pakaian dari pakaian yang biasa di tempat itu. Ya. Wala yakfi fi kiswati raqi sitrul aurah faqat, tidak cukup dalam memberikan hamba sahaya itu pakaian sekedar menutup aurat, tidak cukup para jamaah. Harus setara. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan, wajib tuan itu memberikan hamba sahayanya pakaian bil ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan di negeri tersebut. Jadi mengikuti pakaian di negeri itu. Kemudian itu satu. Yang kedua, wala yukallafuna minal amal ma la yutiqun, jangan dibebani pekerjaan yang tidak mampu. Nah, lihat kisah kerja Romusa dan yang lainnya, memaksa orang-orang Islam dari pribumi dulu sama orang siapa, Belanda. Ya, perbudakan ini tidak boleh para jamaah, dalam Islam tidak boleh. Ya. Fa idza ista'mala al-maliku raqiqahu naharan, kalau si tuan memanfaatkan tenaga hambanya siang hari, malam harus istirahat. Malam dipakai, siang harus istirahat. Wa yurihahu saifan waqtal qailulah, kalau musim panas, waktu qailulah kasih istirahat. Sebelum zuhur. Kemudian wala yukallafu dabbatahu aidan illa ma tutiqu hamluhu. Hewan kendaraan jangan dipaksa untuk mengangkut lebih dari muatannya. Jangan dipaksa. Nah, kita pun para jamaah punya mobil, punya motor dipaksa. Ya, apalagi yang suka nambang ini. Seharusnya 5 ton dikasih 12 ton, akhirnya langsung as panjangnya langsung patah. Ingin dapat untung 2 juta, keluar 10 juta. Baik. Ini semuanya ada takarannya para hadirin. Naam. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بين المصنف ذلك في قوله وهي مقدرة. فإن وفي بعض النسخ إن كان الزوج موسرا ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم فمدان من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلة المتأخرة عنه لزوجته مسلمة كانت أو ذمية حرة كانت أو رقيقة والمدان من غالب قوتها والمراد غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو غيرهما حتى الأكت في أهل بادية يقتاتونه ويجب للزوج. Berikutnya, wa nafaqatuz zaujatil mumakkinati min nafsiha wajibah. Suami memberikan istrinya nafkah itu wajib. Istri yang bagaimana? Istri yang patuh. Istri yang patuh. Mumakkinah min zaujiha, dia serahkan dirinya kepada suaminya. Ini artinya istri yang patuh. Ya, kalau bahasa Sasak nak kumbek kayak wah kah? Ya, asal jangan dizalimi.
Jadi kalau istri itu patuh kepada suami, wajib suami memberikan nafkah. Karena Allah berfirman dalam surat At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Yang ada kelapangan, ya kasih kelapangan istrinya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kalau yang kurang rezeki, ya sudah sesuai dengan kekurangannya. Ini dia istilahnya fleksibel pada jamaah Islam itu. Kalau suaminya kaya, hendaklah istrinya diberikan kemudahan. Jadi jangan suaminya kaya tetapi istrinya tetap miskin dibuat. Tidak boleh. Nah sekarang suaminya miskin, ya sudah istrinya harus bersabar dengan keadaan seperti itu. Ini dia para jamaah, supaya jangan ya menjadi beban bagi suami. Ya, ini tiap hari mau begini, tiap hari mau begini, tidak melihat apa kemampuan suami. Itulah sebabnya laki-laki itu disuruh menikah dengan perawan yang bukan Kenapa? Karena kalau perawan lebih ridho dengan yang sedikit. Soal apa? Dia nuang kita kepeng. Tapi kalau sekarang mantan orang kaya, bagaimana? Ya, kalau suami saya dulu sih nggak ada apa-apa, hanya segini katanya kan. Kita yang repot nih para jamaah. Nah, ini dia. Baik. Jadi kewajiban suami menafkahi istrinya yang patuh. Yang apa? Patuh. Walau ikhtulifat nafaqatu zauja bihasabi haliz zauj bayyana al-musannif. Dan ingat tentu berbeda-beda. Kalau kaya, buatlah istrinya kaya. Kalau dia miskin, ya sudah sesuai dengan kemampuan. Ya. Taib. Wahya muqaddarah. Nafkah itu terukur. Apa terukur. Nah, namun para ulama berbeda pendapat. Apakah terukur berdasarkan syariat atau berdasarkan adat? Adat setempat. Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah mengatakan nafkah itu tidak diukur dalam syariat, tapi kembali kepada uruf kebiasaan di tempat tersebut. Kalau tempat itu dia punya pembantu, berarti siapkan dia pembantu. Wahakadha. Adapun Asy-Syafi'iyah mengatakan nafkah itu diukur oleh syariat. Berapa? Muddani lil maisur. Setiap hari itu 2 mud, 2 koboan. 2 koboan untuk yang ekonomi ekonominya lancar. Ekonominya baik. Wa mud wa nis lil wasat. Kalau pertengahan 1 koboan setengah. Wa muddun wahil lil ma'sur, yang ekonomi susah cukup 1 koboan 1 hari. Subhanallah. Namun warrajih, yang kuat itu adalah kembali kepada kebiasaan. Kenapa? Kisah Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit. Dia tidak memberikan aku dan anakku harta atau nafkah yang cukup. Boleh nggak saya ambil ya Rasulullah, katanya. Saya ambil diam-diam, dia punya duit katanya. Oh boleh, kata Nabi. Gaonya anak ini. Lamun dah kanti pelit ampun sebuin bemate tahuan kayaknya. Pelos kepeng ini lawan. Ini hati-hati nih para jamaah. Jadi bergantung kepada uruf, adat istiadat, kebiasaan di suatu daerah. Dan itu kaidahnya. Ya, setiap yang diputuskan oleh syariat tidak ada ketetapannya, kembali kepada uruf. Nah, adapun Syafi'iyah harus pakai nas katanya. Maka dikatakan fa in kana zauju musiran. Jikalau suami itu
lapang rizkinya. Ya. Wa yu'tabari yasaruhu bitulu'i fajri kulli yaumin. Ya. Dianggap ya dia itu lapang ya. Setiap hari dia ada nafkah. Setiap subuh ada yang dia berikan nafkah. Berarti ini namanya orang apa? Orang mampu. Berapa dia? Famuddan 2 mud min ta'amin wajibani alaih, makanan wajib atas suami setiap hari ya, setiap malam ya, anhu li zaujatihi muslimah kanat au dhimmiyah ya. Ini adalah wajib untuk istrinya, entah istrinya itu muslimah atau dhimmiyah, kafir yang dalam perlindungan atau kafir yang dalam hidup di bawah negeri Islam, merdeka maupun hamba. 2 mud ini min ghalibi qutiha, yaitu makanan yang biasa di tempat tersebut. Ya, ghalibu qutil balad, apa makanan pokok di negeri itu, kalau itu gandum, syair atau yang lainnya. Hatta orang Badui, kalau Badui kan susu kering, maka susu kering. Nah kalau kita apa, beras. Namun kita katakan ini kan penjelasan Syafi'iyah, yang mana penjelasan ini marjuh, yang rajih itu yang kuat tuh kembali kepada apa? Kebiasaan satu daerah mana yang diberikan istri itu nafkah. Saya kira demikian para jamaah, Allah taala a'lam wa a'lam, walhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana sikap kita jikalau apa yang kita ikhtiarkan belum tercapai, padahal yang sudah diperintahkan oleh Allah sudah kita laksanakan? Pertama, kita katakan yang seperti ini ya, kalau kita sudah minta kepada Allah tapi belum kesampaian, ya terus minta. Terus apa? Minta. Kalau berhenti minta berarti ini namanya tergesa-gesa, tidak bakalan dapat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wala taqtulu anfusakum. Apakah ini bisa menjadi dalil? Ya, ikhwan yang masih mengamalkan siwak setan. Ya, ini dalil. Ya, merokok itu membunuh diri sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Lanjut Abu. Masalah nyolatin mayit kita. Sholat jenazah. Kalau dia orang terlambat sholat jenazah niki mayit itu di kuburan. Kalau dia jamaah niki tokol di kuburan itu. Ya enggak boleh tokol di kuburan. Nah, tokol terlambat paksa jamaah niki tokol. Bagaimana itu anunya itu tepat? Leng anunya sepat diri ini. Ya apa aja jelone Abu? Ya orang dia berdiri atau dia duduk. Ya kalau sudah jenazah turun di tanah boleh duduk, tapi jangan duduki atas jari yang kosong lah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah saya melanggar adab menuntut ilmu karena saya mendengar kajian sambil mengerjakan pekerjaan rumah? Kita katakan ini adalah minimal sudah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Saya belum paham berdoa dengan nama Allah. Saya meminta rizki bagaimana? Ya Allah yang maha pemberi rizki, karuniailah aku rizki. Itulah caranya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah boleh menolak vaksin? Jangan nolak vaksin. Karena apa? Karena ini adalah merupakan bentuk dari tawakal. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Apakah boleh hewan akikah itu dicicil? 1 dulu, baru 2 tidak ada masalah kalau tidak mampu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita masbuk pas imam salah baca ayat, tidak ada yang benerin. Apa kami takbiratul ihram dulu atau langsung benerin bacaan imam sebelum masuk? Boleh dibenerin sebelum masuk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan?
Pesahab. Ya, istrinya tetap cari nafkah, pesahab, diam di sawah, di dengumbeng ulun lebangkat. Hah? Apa? Bekerja, bahkan itu juga cari nafkah namanya. Ya, kan dia sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau itu kemampuannya, ini teplih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang penting jangan sampai Abu Sahab bepiok-piok lebale ngono guna ontek-ontek minta seduh kopi. Allah taala alam. Asal bertebaran di muka bumi insyaallah. Allah taala alam. Ajamdun. Ya, orang yang lebih tahu dirinya kah? Ya, orang yang lebih tahu dirinya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi tadi? Ya, Johari? Masalah akikah Ustaz. Boleh kita berakikah terutama bagi yang sudah dewasa saat kita berakikah itu di masa-masa orang korban? Tidak ada masalah. Boleh, wallahu taala ala wa alam. Membaca Al-Qur'an 10 ayat sekurang-kurangnya sebelum kita tidur, maka pahalanya di sisinya. Benarkah? Saya tidak tahu ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa saja amalan disunahkan bagi seorang pengantin setelah akad nikah? 1, dia sholat berdua berjamaah, kemudian dikasih istrinya hadiah, kemudian dia pegang ubun-ubunnya doakan, kemudian ya muda'abah, dia bercumbu rayu dengan istrinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah membuat perjanjian tertulis kepada calon suami agar berhenti merokok? Boleh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kebutuhan pokok alhamdulillah tidak pernah kurang, namun istri sering nuntut makanan camilan. Harga tidak mahal, namun sangat sering sehingga terkadang enggak cukup dengan kemampuan suami. Ya, istri itu harus juga ngukur. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Di kampung saya tidak tahu cara mendoakan kita yang berzakat. Bagaimana ini Ustaz? Ya, ajarkan dia. Nah, ini pentingnya belajar. Allahumma salli ala siapa namanya lalu disebutkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Tony. Kalau masih orang mengerjakannya harus kita umumkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Petuan. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada masalah, insyaallah dapat diniatkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Lanjut Abu, terakhir. Baita istri berdaya anak yatim. Nah, jadi anak pinita ibunya niki prihatri nggendang tanah. Astagfirullah. Setelah nepinita ibuna pelih kering gendang tanak yatim dengan. Salah inana. Anak teng gendangna, anakna gendang ta gara-gara inana salah. Anak yatim niki. Bagaimana ini impaknya? La ilaha illallah. Aduh ya, ya udah aja loh nih jana. La ilaha illallah. Ya, pertama anak yatim. Nabi SAW suruh kita berlembah lembut. Bukan gara-gara ibunya salah, anaknya kita gendang, kita pukul. Ini zalim ini. Ya. Ini zalim kuadrat ini Abu Sayyaf nih. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, nanti sore di Sembalun Jorong
Ba'dal maghrib di Jangkong insyaallah. Adapun Mataram besok di Otak Desa Ampenan, Ami Abdul Aziz. Ya, Otak Desa Ampenan insyaallah Tony. Demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terus belajar para jamaah. Terus belajar, masih banyak ilmu yang belum kita ketahui ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.